Lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu yang mulia. Saya beneran tidak tahu Agak siapa. keras suaranya. Saya tidak tahu yang mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Terobosan hukum yang bisa membebaskan Jessica dari pengadilan yang mengandung unsur dugaan malpraktek ini adalah PK bisa dilakukan lagi. Otto Hasibuan dan teman-temannya diperkenankan mengajukan novum dan dibentuk majelis hakim PK di Mahkamah Agung dan diperiksa bukti baru tersebut lalu dipertimbangkan. Namanya bukti baru itu tidak boleh dibatasin hanya satu kali. Oke. Ya, itu terobosan yang bisa membebaskan Jessica. Ya, sehingga normanya harus diubah. Kalau Mahkamah Agung kekeh pada aturannya bahwa PK itu satu kali, Ya. tapi Mahkamah Konstitusi menyatakan PK bisa lebih dari satu kali. Karena itu harus dikukuhkan bahwa PK bisa dilakukan lagi untuk kasus Jessica. Jadi itu sebetulnya bukan terobosan hukum, itu juga berlaku di beberapa negara lain bahwa PK itu namanya bukti baru itu tidak cukup satu kali. Karena bisa jadi bukti baru itu baru muncul 5 tahun lagi, Ya. muncul 10 tahun lagi, tidak bisa diprediksi. Ya, sehingga inilah jalan tengah satu-satunya untuk memuaskan nilai keadilan yang ada pada masyarakat dan nilai kepastian hukum yang dikemas di dalam hukum acara pidana. Saya tambahkan bahwa dalam hukum pidana, permohonan atau permintaan maaf tidak menghapus tindak pidana. Perkara yang terjadi. Betul. Ini perlu dicatat oleh teman-teman wartawan. Dan perlu diketahui oleh Edi Darmawan Salihin. Permohonan maaf yang telah ia upload di YouTube tidak menghapus tindak pidana yang telah dia lakukan. Betul. Itu pertama. Nah kalau di BAP tidak ada, di gelar perkara nggak ada, jreng, bisa seorang ada di TV One, hello. Dari mana konten tersebut? Berarti penghilangan barang bukti dong. Oh tidak mau menuntut biar nggak dihukum mati. Emang dia hakimnya kan bukan. Kan bukan gitu loh. Kok kan saya ngomongnya mengomentari di TV One ya, biar nggak disalahin Bu. Gitu loh. Kan di TV One seperti itu. Kemudian video jari. Ada bukti video jarinya itu menjulur. Jarinya seorang si wanita ini menjulur panjang. Asli panjang banget secara visual. Bisa sampai 2 kali tangannya di sini. Waduh, itu jangankan saya bilang mengorek untuk menggaruk-garuk. Kalau itu untuk menggaruk, maaf, kotoran hidung, sampainya sampai tempat sinus yang di sini bisa enak nih, bisa dibersihkan. Dari sini tembus ya bisa ke sini. Dengan sepanjang itu loh. Kan nggak mungkin orang mempunyai jari segitu. Nah, saya jangan dipercaya analisa saya. Orangnya masih ada, masih hidup. Dicek aja jari dia sepanjang apa. Simple. Bisa sepanjang itu atau tidak? Di jari tersebut. Kalau enggak berarti kau bisa ada gambar jarinya bisa sepanjang ini. Nah ini yang cocok nih, jangan sampai miss. Ada gerakan dia menggaruk-garuk paha. Memang menggaruk. Tetapi saat dia menggaruk paha, wanita ada 2 di sekitarnya juga ikut maju mundur. Gitu loh. Garuk tangannya naik, wanita mundur. Pasti maju, dia maju lagi wanitanya. Ini menggaruk mundur. Loh, berarti ada suatu tindakan reversi namanya bolak-balik. Kecuali saya misalnya ngelihat bapak menggaruk-garuk, saya ngelihat. Ngapain Pak? Ngapain Pak? Ngapain Pak? Oh, saya kan mau memastikan dia nggak ada mundur. Ini kan saya nggak peduli maju mundur. Ada yang garuk. Kayaknya enggak. Ada yang garuk, kayaknya enggak. Kan nggak mungkin. Dia tidak tahu dia yang bagi sini. Kenapa dia ini ikut gerakan garuk? Kok kompak bertiga ini garuk maju mundurnya sama? Jelas sekali tindakan reversi tanpa perlu saya lihat. Karena durasi pergerakannya dia maju mundur dan si wanita di belakang itu naik turun dan kemudian gerakan menggaruknya ini seirama persis. Pas ngari pas turunnya gitu seirama persis. Ayah Mirna meminta maaf kepada Pak Otto. Mungkin melihatnya seperti apa sih kan? Ayah Mirna itu siapa itu namanya? Pak Edi. Pak Edi ya, Pak Edi Salihin ya. Dia minta maaf pada Pak Otto. Pak Otto. Kita juga nggak tahu tuh maksud dan tujuannya apa minta maaf. Karena orang kalau minta maaf kan tentunya selalu ada kesalahan. Nah kalau nggak ada kesalahan kan kita bertanya-tanya. Tapi permintaan maaf ini dasarnya apa? Nah, kalau minta maaf tanpa dasar kan nggak masuk akal. Berarti bahwa saya minta maaf, tapi nggak masuk akal kalau nggak ada kesalahan atau
pengen baik-baikan minta maaf tuh nggak masuk akal juga. Jadi secara alam bawah sadarnya atau alam nggak sadarnya tuh mungkin ada kesalahan sehingga dia minta maaf. Pasti ada sesuatu yang ditutupi dari permintaan maaf. Permintaan maaf ini selalu ada tujuan tidak terselubung maupun tujuan terselubung. Kalau tujuan tidak terselubung berarti kan meminta maaf karena ada suatu kesalahan yang faktualnya ada. Tapi kalau terselubung ini berarti dia minta maaf walaupun dia bilang tidak ada kesalahan, tapi sebenarnya ada kesalahan yang diumpetin. Nah, mungkin ada ketakutan dari Pak Edi Salih ini nih terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak. Karena kan kalau dari wilayah Potos ini kan ada ribuan pengacara yang mau backup dia kan. Nah, kalau Pak Edi ini kemudian menyimpan sesuatu yang terselubung tadi, dia timbul kekhawatiran dan ketakutan. Gimana caranya dia melakukan langkah-langkah kolaborasi dengan lawan atau langkah-langkah perdamaian kan, ya adjustment dengan lawan ya, penyesuaian diri dengan lawan ya supaya nanti tidak berakibat fatal buat diri. Ini pasti ada sesuatu ganjelan yang terselubung. Nah, tapi ketika dia minta maaf, tentunya ada sesuatu yang terjadi di belakang layar. Pedasnya Hakim Binsar ketika memaksa Jessica Wongso untuk mengaku memberi racun pada kopi Mirna, padahal sudah jelas-jelas tidak ada satupun bukti dan saksi yang menunjukkan bahwa Jessica meracuni Mirna. Hakim Binsar pun telah dilaporkan karena melanggar kode etik ketika menangani kasus Jessica. Pasalnya, Hakim Binsar sejak awal sudah menunjukkan keberpihakannya kepada pihak ayah Mirna yang menuduh Jessica sebagai pelaku yang membunuh Mirna. Dalam sidang, Hakim Binsar juga memaksa Dr. Jaya untuk memberikan pernyataan bahwa ada sianida di tubuh Mirna. Namun, Hakim Binsar tidak mau mempertimbangkan bukti lain, seperti bukti dari lapor bahwa 70 menit setelah Mirna meninggal, sama sekali tidak ditemukan sianida dalam tubuh Mirna. Ayah Mirna pun juga bernasib sama dengan Binsar, ikut dilaporkan oleh ribuan advokat pembela Jessica Wongso karena dianggap menghilangkan dan merekayasa barang bukti. Tentu yang dilakukan oleh ayah Mirna jelas melanggar hukum. Bukti rekaman CCTV yang dikeluarkan ayah Mirna pun sudah dibuktikan oleh para pakar IT bahwa jelas-jelas rekaman tersebut diedit dengan tujuan menggiring narasi untuk memojokkan Jessica. Ribuan advokat pembela Jessica Wongso tidak tinggal diam atas temuan ini. Mereka bersatu, serta melaporkan para pihak yang pada saat sidang Jessica melakukan pelanggaran hukum. Adapun pihak yang kemungkinan besar dilaporkan adalah Hakim Binsar, ayah Mirna, Prof. Edi, Jaksa Sandi, dan penegak hukum lain yang dianggap mengadili Jessica tidak sesuai prosedur. Kami sebagai penerima kuasa dari Jessica Kumala Wongso yang jumlahnya 3.800-an orang, kami tidak menerima permohonan maaf si Edi Darmawan Salihin karena dia tidak pernah minta maaf ke kami juga sebagai pemegang kuasa atau bahkan secara prinsipal kepada Jessica Kumala Wongso. Saya kira itu.